adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk terus belajar. Kembali lagi bersama Bu Tride dalam pembahasan soal ujian sekolah, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 6 SDMI, bagian yang kedua. Nah, ini adalah lanjutan video pembahasan soal ujian materi pelajaran IPS bagian 1. Nah, untuk pembahasan soal bagian 1, kalian bisa klik link yang ada di sini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembahasan soal ujian ataupun materi pelajaran yang lainnya dari channel pembelajaran ini. Oke adik-adik, langsung saja kita melanjutkan soalnya, yaitu mulai dari soal nomor 26. Perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah di Indonesia adalah. Oke adik-adik, adapun faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah, itu yang pertama untuk mempermudah sistem pelayanan atau administrasi kenegaraan, kemudian sebagai upaya untuk mewujudkan wilayah yang mandiri, dan juga majunya kondisi ekonomi suatu wilayah. Nah, berdasarkan pernyataan yang ada pada soal, maka faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah Indonesia yaitu yang pertama, memudahkan sistem administrasi itu benar, kemudian pemerataan pembangunan itu benar, kemudian mempermudah pelayanan umum bagi masyarakat itu benar, keinginan presiden bukan, adanya konservasi lingkungan bukan. Nah, sehingga jawabannya yaitu nomor 1, 2, dan 3, yaitu option yang A. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 27. Laut teritorial Indonesia diukur dari garis dasar ke arah laut lepas sepanjang titik-titik. Nah, di sini ada laut teritorial. Nah, laut teritorial itu merupakan jalur laut dengan lebar 12 mil. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu 12 mil. Kita perhatikan di sini ada 200 mil. Nah, 200 mil ini merupakan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang option B. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 28. Puncak gunung tertinggi di negara Malaysia adalah, jadi puncak gunung tertinggi itu adalah Gunung Kinabalu. Jawabannya adalah yang C. Nah, di sini option yang A, Gunung Pagon. Nah, Gunung Pagon itu berada di Brunei. Kemudian ada Gunung Doi Intanon. Nah, gunung ini berada di Thailand. Kemudian selanjutnya ada Gunung Apo. Nah, Gunung Apo ini terletak di Filipina. Oke, jadi seperti itu. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 29. Kepala negara dan kepala pemerintah negara Brunei Darussalam adalah titik-titik. Nah, kepala negara Brunei itu adalah Sultan. Jawabannya C. Nah, di sini ada Perdana Menteri. Perdana Menteri itu merupakan kepala pemerintah. Kemudian di sini ada presiden. Nah, presiden itu merupakan kepala negara, salah satunya yaitu negara Indonesia. Jadi kepala negaranya itu disebut dengan presiden. Kemudian di sini ada yang di Pertuan Agung. Nah, yang di Pertuan Agung ini merupakan kepala negara yaitu negara Malaysia. Oke, jadi seperti itu. Jawabannya adalah yang C. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 30. Kenampakan alam teluk yang terdapat di negara Thailand adalah Teluk Siam. Nah, Teluk Siam ini disebut juga dengan Teluk Thailand, anak-anak. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, di sini ada Teluk Benggala. Teluk Benggala ini berada di timur laut Lautan India, anak-anak. Kemudian di sini ada Teluk Marigot. Nah, Teluk Marigot ini berada di Kepulauan Karibia. Kemudian di sini ada Teluk Palm. Teluk Palm ini berada di Arab. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 31. Julukan bagi negara Laos adalah yang B, yaitu the landlocked country. Nah, di sini di option A ada negeri gajah putih. Sebutan negeri gajah putih itu adalah Thailand. Kemudian di sini ada negeri tirai bambu. Nah, ini adalah sebutan negara Cina. Kemudian di sini ada negeri sakura, itu adalah sebutan bagi negara Jepang. Nah, maka jawaban yang paling benar itu adalah yang option B. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 32. Keadaan geografis negara Filipina yang hampir sama dengan Indonesia adalah merupakan negara kepulauan. Karena
di negara Filipina maupun Indonesia itu terdapat banyak pulau. Nah, kemudian di sini ada option yang A, dialiri Sungai Mekong. Nah, negara yang dialiri oleh Sungai Mekong itu ada Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Kemudian di sini di option B ada dilalui oleh jalur pegunungan Himalaya. Nah, adapun negara yang dilalui oleh jalur pegunungan Himalaya itu ada Afghanistan, Pakistan, India, Tiongkok, Bhutan, Nepal, dan Myanmar. Kemudian yang option D menjadi lumbung padi Asia, itu adalah negara Thailand. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 33. Mata uang negara Vietnam adalah ya dong. Kemudian di sini ada peso. Nah, peso itu merupakan mata uang negara Filipina. Kemudian di sini ada dolar. Dolar itu adalah mata uang Amerika Serikat. Kemudian ada ringgit. Ringgit itu adalah mata uang negara Malaysia. Betul. Jadi jawaban dari soal nomor 33 itu adalah dong. Kemudian kita lanjutkan ke soal 34. Hasil utama pertanian Myanmar adalah yaitu D, padi. Nah, di sini ada kopi. Nah, kopi itu merupakan hasil perkebunan dari negara Brasil. Kemudian ada coklat, itu dari Afrika. Kemudian kapas itu dari India. Oke, jadi seperti itu. Jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjutkan ke soal 35. Titik tertinggi di Asia yang juga merupakan titik tertinggi di dunia adalah Gunung Everest. Betul ya, jawabannya adalah option A. Kemudian kita lanjutkan ke soal 36. Perhatikan tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, pasangan yang tepat antara negara Asia Selatan dengan ibu kotanya ditunjukkan oleh nomor. Dari 5 negara ini yang termasuk negara di Asia Selatan yaitu India, kemudian Pakistan, dan Sri Lanka. Oke. Nah, jadi kita cek ibu kotanya. Nah, nama negaranya India, ibu kotanya New Delhi, betul. Kemudian Pakistan, ibu kotanya Islamabad, betul. Kemudian Sri Lanka, ibu kotanya Colombo, betul. Nah, maka jawabannya yaitu nomor 2, 3, dan 5, yaitu option yang C. Nah, di sini ada Thailand, ibu kotanya Bangkok, benar. Tetapi merupakan wilayah Asia Tenggara. Kemudian di sini ada Yordania, yaitu ibu kotanya Amman, merupakan bagian wilayah Asia Barat Daya. Betul sekali. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang C. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 37. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan salah satu keajaiban dunia yang terletak di negara. Nah, kita perhatikan gambar ini merupakan gambar menara Eiffel ya. Jadi menara Eiffel ini terdapat di Prancis, yaitu option B. Kemudian lanjut ke soal nomor 38. Nama benua Amerika diberikan oleh seorang penjelajah asal Italia yang bernama yaitu Amerigo Vespucci, dari Amerigo. Maka diberikan nama benuanya benua Amerika, seperti itu. Nah, di option A ada Abel Tasman. Nah, Abel Tasman ini merupakan penemu pulau Tasmania. Kemudian yang B ada James Watt, itu penemu mesin uap dan juga mesin fotokopi. Kemudian yang C ada James Cook. James Cook ini merupakan penemu pulau Hawaii. Nah, maka jawabannya paling tepat itu adalah yang option D. Kemudian kita lanjutkan ke soal 39. Perhatikan gambar berikut. Bangunan seperti pada gambar adalah salah satu kenampakan buatan yang terdapat di Australia. Gambar yang dimaksud adalah, ini adalah gambar gedung opera. Jadi jawabannya adalah yang option B. Ini adalah gambar gedung opera yang berada di Australia. Nah, di sini ada Menara Pisa. Menara Pisa itu terletak di Italia. Kemudian ada Colosseum, itu terletak di Roma. Kemudian ada Gedung Putih, itu berada di Amerika Serikat. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 40. Salah satu bahan tambang bernilai tinggi yang terdapat di benua Afrika adalah C, emas. Nomor 40 jawabannya C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Perhatikan tabel di bawah ini. Dari tabel di atas, pasangan yang tepat antara negara dan ibu kota di Amerika Selatan adalah, nah, yang termasuk negara di Amerika Selatan itu ada
Argentina, kemudian Brazil, kemudian Peru, Kanada bukan, Jamaika bukan. Nah, sehingga kita cocokkan ibu kotanya. Argentina, ibu kotanya itu adalah Buenos Aires, benar. Kemudian Brazil itu ibu kotanya Brasilia, benar. Peru ibu kotanya Lima, benar. Kemudian Kanada ibu kotanya Ottawa, tetapi ini merupakan Amerika Utara. Kemudian di sini ada Jamaika, ibu kotanya Kingston, benar. Tetapi ini merupakan Amerika Utara juga. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah nomor 1, 2, dan 3, yaitu option yang A. Nomor 41 jawabannya A. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 42. Berikut ini yang termasuk bencana yang disebabkan oleh alam adalah yaitu B, gunung meletus. Nah, jadi gunung meletus ini merupakan bencana alam yang tidak bisa disebabkan oleh manusia. Nah, kebakaran gedung, kecelakaan kereta api, dan ladang berpindah ini merupakan bencana yang terjadi akibat ulah manusia. Seperti itu. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Soal nomor 43, perhatikan tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, negara-negara yang sering mengalami bencana banjir seperti yang terjadi di Indonesia ditunjukkan oleh nomor. Nah, negara yang sering banjir itu ada negara Filipina, kemudian Malaysia, dan juga Thailand. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 3, 4, dan 6, yaitu option yang D. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 44. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dari pernyataan di atas yang merupakan tanda-tanda terjadinya bencana gunung meletus ditunjukkan oleh nomor. Nah, sebelum terjadinya gunung meletus itu biasanya ditandai oleh gempa bumi, adik-adik. Kemudian mata air tiba-tiba kering, kemudian naiknya suhu di sekitar gunung. Hujan lebat bukan, kebakaran hutan bukan. Nah, sehingga jawabannya paling tepat itu adalah nomor 1, 2, dan 3, yaitu option yang A. Nomor 44 jawabannya A. Nomor 45. Upaya penanganan bencana banjir dapat dilakukan dengan cara. Nah, penanganan banjir dapat kita lakukan dengan membagikan masker kepada masyarakat, bukan. Menghindari daerah pantai, bukan. Tidak membangun rumah dekat tebing, ini terjadinya longsor. Kemudian memberikan bantuan obat-obatan dan perahu karet. Iya, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang option D. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 46. Makanan cepat saji atau fast food berikut berasal dari negara. Nah, ada makanan pizza. Pizza ini berasal dari negara Italia. Jawabannya adalah C. Nomor 47. Hal yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi. Nah, di sini ada globalisasi adalah jadi globalisasi itu merupakan tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada ke seluruh penjuru dunia. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, maka langkah yang paling tepat kita lakukan adalah menggunakan teknologi internet untuk mencari informasi. Jawabannya adalah yang D. Nah, tentunya ketika kita mencari informasi di internet, haruslah mencari informasi yang sudah tentu kebenarannya, bukan informasi palsu atau informasi yang hoax. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 48. Kegiatan perdagangan yang melibatkan negara-negara di suatu kawasan tertentu disebut dengan perdagangan titik-titik. Oke, jadi perdagangan yang melibatkan negara-negara di suatu kawasan tertentu itu disebut dengan perdagangan regional. Jawabannya adalah yang D. Nah, di sini ada perdagangan bilateral. Nah, perdagangan bilateral itu merupakan sistem perdagangan dua negara dengan menyepakati perjanjian dagang untuk tujuan ekonomi yang diharapkan. Kemudian di sini ada perdagangan nasional, yaitu perdagangan yang dilakukan dalam negeri. Kemudian ada perdagangan multilateral. Nah, perdagangan ini merupakan bentuk perdagangan atau kerjasama antara satu negara dengan dua negara atau lebih. Seperti itu. Nah, jawabannya adalah yang option D. Lanjut ke soal 49. Perhatikan tabel barang di bawah ini. Dari tabel di samping yang termasuk komoditas ekspor Indonesia itu adalah yang nomor 1 alat elektronik, bukan. Yang kedua batik. Yang ketiga kelapa sawit. Yang keempat minyak gas dan bumi. Yang kelima mesin untuk industri. Nah, jadi jawabannya yaitu nomor 2, 3, dan 4. Yaitu option yang C. Nomor 49 jawabannya C. Berikutnya soal nomor 50. Salah satu keuntungan negara dalam melakukan perdagangan internasional adalah memperoleh devisa. Pengertian devisa yaitu,
Anak-anak, devisa itu merupakan mata uang asing. Jadi, devisa itu merupakan mata uang asing yang diperoleh dari kegiatan ekspor atau impor. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang A. Oke, jadi seperti itu pembahasan soal mata pelajaran IPS pada video kali ini. Nah, baiklah anak-anak, jadi demikian materi yang bisa Putri dijelaskan pada video kali ini mengenai pembahasan soal ujian Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS untuk kelas 6 SD MI. Nah, semoga apa yang Putri disampaikan, apa yang Putri dijelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui pembahasan mengenai soal-soal ujian mata pelajaran IPS. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembahasan soal ataupun materi lainnya dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, akhir kata Putri diucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.